Rekan-rekan, kita akan membahas analisis transportasi dengan menggunakan aplikasi POMQM for Windows. Transportasi sendiri diartikan sebagai perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Di sini berarti terdapat sumber dan tempat tujuan atau destinasi. Analisis transportasi digunakan untuk menyelesaikan masalah pengiriman produk dari serangkaian sumber ke serangkaian tujuan dan tentunya dengan biaya yang minimal. Kita perlu mengetahui beberapa hal dalam menerapkan analisis transportasi, yaitu informasi mengenai titik asal beserta kapasitas penawaran, titik tujuan dan kapasitas permintaan, ongkos kirim per unit dari tiap asal ke tujuan, kapasitas permintaan dan penawaran, di mana jumlahnya harus sama, dan jika tidak sama, kita harus menggunakan variabel dummy. Adapun metode transportasi didasarkan pada pendekatan solusi awal dan solusi akhir. Pada solusi awal terdapat 3 metode, yaitu pertama northwest corner. Di sini alokasi dilakukan dari pojok kiri atas. Berikutnya metode intuitive lowest cost yang dilakukan dengan mengisi dulu pada sel dengan biaya terendah. Dan yang terakhir Vogel approximate method yang dilakukan dengan memperhitungkan biaya peluang. Dari ketiga metode yang ada, semua akan berujung menggunakan solusi akhir untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas pada contoh berikut. Berikut tabel yang menunjukkan kombinasi sumber ke tujuannya beserta permintaan dan penawarannya. Informasi yang ada pada tabel ini akan kita gunakan pada aplikasi QM. Buka aplikasi QM, kemudian pada modul 3 kita pilih Transportation. Kemudian kita masukkan informasinya. Tadi ada 2 sumber dengan destinasinya ada 4. Di mana tujuan di sini adalah minimize karena kita membahas biaya. Kalau sudah kita oke. Kemudian masukkan informasi yang ada pada tabel tadi ke dalam sini. Oke, berikut data yang sudah diinput. Kemudian kita bisa melihat pada bagian sini starting method. Ada 3 pilihan. Kita akan memilih menggunakan NWC terlebih dahulu, klik solve. Dan di sini pada menu solution ada berbagai hasil. Pertama, ini adalah transportation result, namun yang ditampilkan di sini adalah hasil yang paling optimalnya. Untuk melihat hasil dari menggunakan metode NWC, kita perlu memilih pada bagian iteration dan kita akan memilih iteration 1. Jadi jika ditanya menggunakan metode NWC, maka kalian perlu melihat hasil yang ada pada iteration 1 ini. Kemudian jika kita ingin menggunakan metode lainnya, kita bisa edit data, kemudian kita pilih minimum cost method, kemudian kita klik solve. Dan kita lihat lagi pada iteration 1-nya. Begitu pula untuk hasil dari metode FAM. Kita klik pilihan metodenya FAM, kemudian solve dan pilih iteration. Dan di sini kebetulan hanya ada iteration 1 saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat hasil yang ada di sini. Jadi ini sudah saya pindahkan ya dari hasil yang ada, kita pindahkan ke tabel. Karena kita ingin melihat nih, berapa sih total biaya dari alokasi setiap metode yang ada. Ya, kita gunakan yang ada di sini. Jadi ini ditampilkan adalah unitnya. Untuk biayanya bisa kalian lihat pada tabel dan diperhitungkan hasilnya.
Jika sudah seperti ini, maka pertama kita bisa memilih dulu mana sih yang dari solusi awal ini punya biaya yang paling rendah. Ternyata ada list cost dan FAM. Dimana kalau kita lihat alokasinya di sini juga sama. Maka kita bisa melihat kembali hasil yang ada di sini. Jika kita menggunakan FAM, ya, kita bisa melihat hasil yang ada di transportation result. Seperti yang saya informasikan tadi, bahwa transportation result ini adalah hasil yang paling optimalnya atau solusi akhirnya. Sehingga kita bisa lihat di sini hasilnya ternyata sama. Dan kalau kita lihat pada iteration pun ternyata dia cuma ada percobaan satu kali saja. Dan ini sudah maksimal. Ini kita bisa lihat juga hasil akhirnya, shipping listnya. Ya, seperti ini. Jadi kelihatan dari mana ke mana, biayanya berapa, dan biaya pengirimannya. Ini adalah hasil yang sama dengan yang tadi ditulis pada tabel ini. Gitu, hanya tinggal dimasukkan saja total biayanya. Shipment with cost, jadi kalau mau lihat dari tabel ini, kan tadi sudah ada alokasinya, tapi di sini sudah ada biayanya. Kemudian ini final solution table. Jadi kalau kita mau lihat di sini, ini kan berdasarkan perhitungannya. Jadi kita ambil yang ada di sini, yang warnanya biru, biayanya. Demikian tutorial analisis transportasi dengan POM QM for Windows. Selamat belajar dan terima kasih.